Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iman, ilmu, amal. Apa sih yang disebut iman? Percaya, yakin, membenarkan, itu yang namanya iman. Definisi iman, tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya apa? Kalau ada manusia yang mengaku saya manusia yang beriman, tapi mulutnya kotor, ngomongnya nyebelin, tidak tahu etika, dia bukan orang iman. Kalau ada orang mengaku dirinya saya orang yang beriman, kelakuannya, sikapnya, perilakunya tidak sesuai dengan orang beriman, dia bukan orang beriman. Apa artinya? Kalau kita merasa diri kita orang yang beriman, tidak perlu pergi ke masjid, bilang sama merbot, minjem mic dong, mau mengumumkan di RW ini saya paling beriman. Kagak perlu. Orang akan tahu seseorang beriman atau tidak dari bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bergaul. Semuanya akan ada gambaran seseorang beriman atau tidak. Yang nama iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tergantung situasi. Kalau lagi ngaji kelihatannya lagi pada beriman, benar nih, kedap-kedip kayak ikan mujair kesaatan. Ibu tahu kalau empang lagi diambil airnya, ikan mujair kayak ikan mujair kehabisan air, kedap-kedip nahan ngantuk. Kemudian ilmu. Rasul bersabda, apa sih ilmu itu? Ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Man arada dunya falibil ilmi, wa man arada al-akhirata falibil ilmi, wa man aradahuma falibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Ibu mau bahagia di alam dunia? Mau Anda bahagia di alam akhirat? Mau nggak dua-duanya dunia akhirat? Seimbangkan hidup kita. Manusia oleh Allah diberikan akal pikiran yang sehat untuk berpikir, memikirkan tentang ilmu pengetahuan. Manusia yang oleh Allah diberikan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Lalu Allah berikan ilmu kepada Adam. Tuh, Adam yang dikasih ilmu bukan malaikat. Tentang nama-nama apa yang sekeliling Adam. Misalnya barangkali kursi, meja, kembang, cangkir, piring tatak, kertas. Barangkali begitu. Terus karena malaikat mengatakan, kenapa Allah menciptakan manusia yang hanya merusak bumi, cuman menumpahkan darah? Di sini oleh Allah ditantangin malaikat. Hei malaikat, sebutkanlah apa benda-benda sekeliling kamu. Ternyata malaikat mengatakan, kami tidak tahu ya Allah kecuali Engkau kasih tahu kepada kami. Allah bilang, hei Adam, sebutkan nama-nama sekeliling kamu. Disebutin nama Adam, ini. Masya Allah. Manusia yang oleh Allah diberikan ilmu untuk mempergunakan akal pikirannya, makanya otak di atas. Rabbana ma khalaqta hadza batila, otak tempat berpikir di atas. Kemaluan ada di bawah tempat nafsu. Artinya kita kalau ada masalah pakai otak, pakai ilmu. Bener apa salah, jangan langsung komentar. Ini gara-gara ilmu. Begitu agungnya yang namanya ilmu sampai Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat
orang yang punya ilmu pengetahuan dan beriman, beberapa derajat. Ilmu itu singkatan Ain, Lam, Mim. Ain iliyin, derajatnya sangat tinggi. Lam latif, pemurah, pemberi, mengerti tentang orang, selalu menolong orang, membantu orang. Mim mulkun, artinya orang yang punya ilmu, gara-gara ilmunya dia bisa melesat ke tempat yang sangat tinggi. Iliyin. Lam, latif. Orang yang punya ilmu bisa lebih lemah lembut daripada orang yang tidak punya ilmu. Bisa lebih dermawan daripada orang yang tidak ilmu. Karena dia tahu semuanya milik Allah. Mimulkun, gara-gara dia punya ilmu, dia sebagai raja, sebagai presiden, pimpinan tertinggi. Kenapa? Gara-gara ilmu. Namun ilmu tanpa diamalkan tidak berguna. Makanya di backing dengan amal. Amal itu apa? Amal itu perbuatan. Amal soleh adalah perbuatan soleh, perbuatan yang baik yang diterima oleh Allah. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dicerai-pisahkan. Iman, ilmu, kemudian amal. Kenapa? Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak punya ilmu tentang bagaimana dia beribadah, ditolak. Makanya wajib nyari ilmu agama. Wajib nyari ilmu dunia, seimbangkan. Islam agama yang seimbang. Anda lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusin urusan dunia kamu seimbang. Masya Allah. Jadi kita sekarang sudah ngerti bahwa yang namanya iman harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan amal perbuatan. Orang yang beriman akan merugi tanpa memiliki ilmu. Orang yang punya ilmu akan merugi tanpa beramal. 3 serangkai yang tidak bisa dicerai-pisahkan: iman, ilmu, dan amal perbuatan. Inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.